Selamat pagi siswa-siswa SMK semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem dan struktur akuntansi keuangan daerah ya. Jadi untuk sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ini didasarkan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, di mana tanggung jawab dan pelaksanaan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, atau APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, itu ada pada entitas pelaporan. Nah, setiap entitas pelaporan itu memiliki dua entitas ya. Jadi di dalam pelaporan keuangan itu ada dua entitas atau ada dua satuan, yaitu sebagai bendahara umum dan sebagai pengguna anggaran ya, seperti itu. Sehingga dari dua sistem tersebut pada akhir periode laporan yang dihasilkan itu ada beberapa, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, apakah ada hubungan antara akuntansi pusat dengan cabang atau daerah? Itu ada dua macam sistem yang digunakan, dan kita akan menunjukkan apa hubungan antara pusat dan daerah, seperti itu. Apabila sistem sentralisasi yang digunakan, maka akuntansi SKPD itu diselenggarakan oleh PPKD, yaitu menyatu ya. SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah, sedangkan PPKD adalah petugas atau pengelola keuangan daerah, seperti itu ya. Jadi PPKD ini bagian pengelola keuangan daerah. Jadi kalau yang desentralisasi itu antara SKPD dengan PPKD itu diselenggarakannya terpisah ya, seperti itu. Nah, bila menggunakan sistem desentralisasi untuk menjaga sinkronisasi hubungan antara pusat dan cabang, maka dibuatlah akun pusat dan akun cabang yang disebut dengan rekening koran. Struktur akuntansi keuangan pemerintah daerah itu menggunakan konsep transaksi kantor pusat dan kantor cabang. Yang bertindak sebagai kantor pusat adalah PPKD, yang bertindak sebagai kantor cabang adalah SKPD, seperti itu. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut, diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD dengan melalui mekanisme yaitu disebut akun resiprokal. Apa itu akun resiprokal? Yaitu akun rekening koran PPKD yang ada di SKPD dan akun rekening koran SKPD yang ada di PPKD, seperti itu. Jadi keduanya akan bisa saling mengontrol ya, mengontrol pencatatan masing-masing, seperti itu. Bentar ya. Baik, kita akan lanjutkan. Saldo normal akun rekening koran PPKD adalah dikredit ya. Sedangkan akun rekening koran PPKD utang merupakan kontrol account dari rekening koran PPKD, seperti itu. Sehingga saldonya adalah di debit, seperti itu. Akun rekening koran yang PPKD ini rekening resiprokalnya yaitu akun rekening koran SKPD yang ada di PPKD sebagai akun asetnya ya. Nah, saldo normal akun rekening koran SKPD adalah debit ya. Ibu kasih tanda. Ini adalah debit. Saldo rekening koran SKPD adalah debit. Sedangkan saldo normal rekening koran PPKD adalah kredit, seperti itu. Akun rekening koran SKPD mungkin biar lebih jelas ya Ibu
Ibu akan tulis di sini, SKPD itu adalah satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan PPKD adalah pelaksana pengelola keuangan daerah seperti ini ya. Nah, SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah dengan PPKD adalah pelaksana pengelola keuangan daerah. Seperti itu. Ini ada jenis-jenis akuntansi berbasis anggaran atau budgeteer based accounting. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. Sistem akuntansi ini memasukkan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dalam catatan ganda, seperti itu. Ya. Kemudian untuk menyederhanakan kerumatan itu, maka dilakukan perbandingan yang sistematis dan berkelanjutan antara angka aktual dan angka anggaran, tanpa melalui proses penjurnalan anggaran, melainkan cukup mengandalkan data anggaran yang telah direkam dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Namun, hal ini berbeda dengan perusahaan swasta ya. Kalau perusahaan swasta, anggaran itu tidak termasuk laporan yang dipublikasikan. Tapi kalau di dalam pemerintahan, anggaran itu masuk di dalam laporan yang harus dipublikasikan. Jadi akan diperbandingkan. Biasanya, laporan yang baik adalah jumlah antara yang dianggarkan itu ranknya, jaraknya tidak jauh dengan laporannya, seperti itu. Contoh, misalnya untuk pembelian perlengkapan di anggaran sebesar 1.500.000, kemudian realisasi dalam laporan untuk pembelian perlengkapan kantor, misalnya jumlahnya adalah 1.050.000. Bila ranknya tidak terlalu jauh, maka itu dikatakan termasuk laporan sistem keuangan yang bagus, seperti itu, ya. Kemudian ada akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas kas dan kewajiban, seperti itu. Kemudian ada akuntansi berbasis accrual ya, accrual. Akuntansi berbasis accrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadinya atau pada saat perolehannya, seperti itu. Jadi setiap terjadi transaksi akan ada pencatatan, seperti itu. Tapi kalau akuntansi berbasis kas itu akan dicatat pada hubungannya antara saat kas dibayarkan atau diterima saja, ya. Kalau berbasis accrual itu setiap ada pencatatan, setiap ada transaksi maka akan dicatat, seperti itu. Akuntansi berbasis kas menuju accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan berbasis accrual ditujukan untuk penggunaan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Jadi ini adalah kombinasi dari dua sistem ya. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan basis accrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Nah, ini diterapkan di dalam laporan keuangan pemerintahan, seperti itu. Ya. Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Ya. Ada pengakuan. Pengakuan ini adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian
Baik, kita akan lanjutkan. Jadi, standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah ada pengakuan. Pengakuan itu adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa yang dicatat dalam akuntansi. Jadi saat terjadi pengakuan itu berarti pencatatan akuntansi itu sudah terpenuhi kriterianya, seperti itu. Kemudian pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Jadi berapa nilainya? Seperti pada saat pembelian perlengkapan kantor, berapa yang dibeli seperti itu. Itu adalah pengukuran. Saat membeli tanah, berapa harga tanah yang dibeli? Seperti itu adalah pengukuran. Biasanya nilainya adalah dalam satuan uang ya, seperti itu. Satuan rupiah kalau di Indonesia. Menggunakan perolehan nilai yang historis pada saat itu terjadi berapa, bukan yang angka sekarang. Kecuali aset. Untuk aset nanti angka aset itu diperoleh dari nilai harga jual yang saat ini ya, seperti itu. Pengungkapan atau disclosure. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan terperinci dari angka yang ada pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi atas kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain ya yang harus dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar seperti itu. Jadi saat catatan laporan itu terperinci dengan angka yang dibutuhkan, yaitu di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan kalau semuanya terpenuhi, dan itu saat menginformasikan itu sama saja dengan yang standar yang pengungkapan, seperti itu. Catatan laporan keuangan itu syaratnya apa sih yang harus disajikan? Yang pertama adalah informasi tentang kebijakan fiskal, ekonomi makro, perda APBD, serta kendala dan hambatan dalam menghadapi target seperti itu. Kemudian catatan berikutnya yang mungkin akan dituliskan di dalam catatan laporan keuangan adalah ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, kemudian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, kemudian pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan, kemudian ada pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban dan yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas seperti itu. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan kemudian daftar dan schedule ya. Selain itu, suatu entitas laporan mengungkapkan hal-hal berikut apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari pelaporan, yaitu ada domisili dan bentuk suatu entitas, serta yurisdiksi di mana entitas tersebut beroperasi. Kemudian penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Ini akan ditambahkan di dalam catatan atas laporan keuangan, seperti itu. Oke, jadi yang di bawah ini adalah yang apa sih catatan atas laporan keuangan itu isinya apa saja, yaitu ini tadi ya, seperti itu. Kalau laporan realisasi anggaran, itu anggaran atau rencana pembelian, rencana pengeluaran itu berapa, seperti itu. Kalau neraca, itu isinya berupa sama dengan perusahaan, ya, sama dengan yang di perusahaan, yaitu terdiri atas aset, modal, dan utang. Ya. Modal itu equity, ya, equity atau aset equity atau dana negara seperti itu. Kemudian laporan arus kas terdiri dari kas masuk dan kas keluar. Dan catatan laporan atas keuangan ini terdiri dari ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, itu saja tentang penjelasan tentang
sistem, itu saja penjelasan tentang sistem dan struktur akuntansi keuangan pemerintah daerah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kemudian jaga kesehatan, semoga jangan lupa penuhi protokol kesehatan ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.